subscriber kamu yang ada di YouTube tuh itu asli atau enggak sih? Parah ya. Alhamdulillah itu asli Pak, dan ngumpulinnya juga 5 tahunan dah tuh. 5 tahun lah. Bisa tuh, bisa tapi nggak dapet monetisnya, kena copyright wae. Halo, nama saya Muhammad Hadid Rima Hardika, tapi beberapa orang kenal saya sebagai Hadid, beberapa lainnya kenal sebagai Dika. Jadi sebenarnya Dika itu lebih ke brand sih. Jadi kalau Hadid itu lebih ke mas-mas biasa, tukang edit video gitu yang bekerja di sebuah perusahaan. Tapi Dika ini kayak apa ya, mungkin semacam alter egonya dari Hadid yang dia itu lebih mengarah ke industri musik gitu. Saya sekarang kerja di Evermos, jadi videografer departemen beramal jariah. Selain bekerja juga saya ya balik lagi sebagai Dika, saya juga menjalankan idealis saya di bidang musik, terutama di musik apa ya, saya nyebutnya pop etnik sih, karena menggabungkan musik etnik dengan musik pop modern. Sebenarnya saya juga nggak tahu jelas ya, cuman yang pasti pertama kali saya tertarik banget ke alat musik tradisional tuh karena menurut saya tuh apa ya, kalau bahasa gaulnya orgasm kali ya di kuping gitu. Jadi mungkin karena udah terlalu sering ngedengerin musik-musik ya pop gitu ya, maksudnya alat instrumen yang mainstream, tiba-tiba ditabrakin sama alat musik tradisional kayak angklung, gamelan, gambang kayak gitu, kayak nemu sesuatu yang beda aja gitu. Nah dari situ tuh mulai tertarik, terus mendalami alat musik tradisional. Sekitar 11 tahun, 10 tahun 11 tahunan. Jadi tiba-tiba ada kontak dari BCA. Jadi itu nomornya waktu itu nomor bank, tiba-tiba ngontak ke HP saya kira mau nawarin kartu kredit, karena depannya ini saya dari BCA, ternyata Mas kita tahu Mas dari YouTube katanya, terus kita tertarik banget nih buat ngundang Mas sebagai performing art untuk acara seminar mereka. Dan itu terus secara konsepting juga waktu itu kita disuruh main dengan waktu kurang lebih 8 menit tanpa berhenti gitu. Jadi benar-benar harus nyusun konsep yang memang se-8 menitan itu gimana caranya si penontonnya terhibur gitu. Nah ada tantangan di situnya yang buat saya jadi menarik. Nah ini menarik sih, jadi gini ceritanya. Dulu kan kalau manggung-manggung itu kan ya namanya manggung pakai gamelan gitu kan, gila kan, baunya berat banget gitu. Nah ketika aku sama partner aku tuh lagi aduh capek gitu, bawa-bawa gamelan, ngangkut-ngangkut gitu, pasti yang aku celetukin teh, udahlah nggak apa-apa, capek-capek, biar nanti kalau diundang di Hitam Putih kita bisa cerita yang kayak gini gitu. Taunya alhamdulillah tahun 2020 Januari akhirnya itu out of nowhere pisan, tiba-tiba dikontak sama tim kreatifnya Hitam Putih buat diundang main di Hitam Putih, dan itu gila sih, apa namanya, pencapaian banget di hidup aku. Kalau misalnya pesan untuk teman-teman ya, apalagi yang mungkin buat kita yang kaum milenial gitu ya, sebenarnya musik tradisional kayak angklung, gamelan tuh nggak sesempit yang mungkin kalian pikirin gitu. Karena pun saya juga dulu kayak apaan sih gitu, kayak misalnya gamelan ini udahlah gitu-gitu aja, nggak lebih keren dari piano atau gitar gitu. Tapi ternyata setelah saya masuk ke dalamnya itu luas banget sih. Bahkan kayak angklung aja ya, angklung tuh satu-satunya alat musik di dunia yang suaranya paling unik. Kenapa paling unik? Misal kayak kecapi itu suaranya sama kayak gitar. Kayak gamelan tuh suaranya misalnya bisa samain kayak malet yang logam dipukul. Tapi coba cari, ada nggak alat musik yang suaranya kayak angklung gitu, digetar dan suaranya seotentik itu gitu. Nah itu sih salah satunya yang ngebuat saya jadi wow, ternyata alat musik tradisional Indonesia teh keren banget gitu sih.
Jadi sebenarnya kan kalau di bidang musik itu sebenarnya idealis garis keras aku banget lah gitu. Jadi ya namanya kita kerja ya, apalagi kerja mungkin di perusahaan atau mengerjakan sesuatu yang berulang lagi itu pasti akan menemukan namanya titik jenuh atau burnout kan. Nah di saat itulah kayak hobi mungkin ya, hobi itu benar-benar bisa mecahin banget sih tingkat stres itu, kejenuhan itu gitu. Dan itu yang aku lakuin gitu ketika aku stres di pekerjaan yang notabene di bidang audiovisual, maka aku akan lari ke musik. Tapi ada kalanya aku stres juga di musik, maka lari lagi ke bidang pekerjaan. Jadi ada balance-nya di situ juga.